bocorin sedikit, jadi transaksinya itu ada dong hitungannya? Ada. Jadi sehari itu bisa berapa transaksi sih di masa emas? Kalau bicara average, waktu di masa itu 1000 transaksi per hari lebih. 1000 transaksi per hari? Iya. Gila. Dan itu bertahan 3 tahun? Sampai sekarang Mas. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke, terus kalau kita ambil termurahnya aja sekarang 10.000, kalian bisa hitung? Saya sudah bersama dengan Bos Jackboy. Kalian yang di Salatiga itu pasti tahu dong ya, ojek online yang sudah berusia tuh kalau nggak salah nih, kita belum ngobrol sebelumnya itu adalah 7 tahun lebih. Dan perjuangannya kita juga tahu dari sebelum Covid, melewati Covid sampai sekarang itu bertahan dan menurut saya naik. Nah sekarang saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Mas Sahono. Sahono ini adalah founder ya. Founder. Founder itu artinya jadi ini loh yang bikin Jackboy dari awal. Jadi bukan co-founder, bukan investor, bukan orang beli bisnis ya. Iya. Ini dibangun dari nol ya. Dari nol. Oke. Mungkin pertama kita akan kenalan dulu nih. Jadi Mas Sahono itu bisa ceritain sedikit latar belakang. Jadi waktu kecil, terus kemudian memulai bisnis tuh pertamanya apa, di usia berapa, sampai ketemu dengan Jackboy. Kalau latar belakang panjang sebenarnya. Saya sebenarnya anak kampung, anak orang kampung. Pendidikan juga nggak tinggi-tinggi amat. Saya hanya lulusan STM yang cukup terkenal di Salatiga, STM paling banyak berkelahi itu. STM Saraswati di Salatiga itu dulu di Salatiga. Sekarang masih nggak ya? Sekarang masih. Oh, masih? Masih. Masih. Pendidikan terakhir ya hanya di SMK. Sempat mengenyam mau kuliah itu hanya dapat 1 tahun tapi nggak lanjut karena waktu itu kerja, asik dengan pekerjaannya. 12 tahun di dunia marketing. Salesman, jualan keliling, jualan pakai rombong, door to door itu udah biasa. Jadi kayak orang sekarang jualan keliling door to door pakai dasi, pakai kemeja putih itu saya pernah ngalamin. Itu udah biasa 12 tahun. Terus jatuh bangun bikin usaha sudah berkali-kali. Dari buka usaha fotokopi, cetak foto pernah, tren wartel saya pernah, rental PlayStation pernah. Itu berarti dilakukan di usia? Sekitar usia 23 saya udah mulai. 23 tahun ya? 23 tahun. Oke. 23 tahun udah mulai, 22. Iya, 22 tahun sudah mulai. Pertama kali bikin usaha usia 22 tahun bikin fotokopi. Bertahan 2 tahun karena manajemennya buruk gitu ya. Antara pendapatan dengan pengeluaran waktu itu udah asik-asiknya jadi udah nggak ada, tumbang. Terus kerja lagi jadi marketing di beberapa perusahaan, gonta-ganti perusahaan juga. Jatuh bangun, terus bikin warung ya gagal lagi karena manajemen buruk lagi gitu. Warung itu berarti siapa yang masak? Enggak, warungnya warung kelontong. Oh, warung kelontong. Beda dengan warteg tadi ya? Beda. Kalau warteg wartel. wartel. Oh, wartel. Dulu kan tren wartel, sebelum ada handphone terkenal kan orang dulu telepon kan lewat wartel kan. Wartel itu berarti tahun 2000, lama banget tuh. Tahun berapa ya? Saya nggak ingat, saya cerita pahit itu tidak pernah saya ingat. Oke, terus. Teman nggak pernah, cuma jadi kenangan yang cukup menarik gitu. Ya. Cuman jatuh bangun. Terus ketemu 2014, 2015 saya sudah mulai jualan online tren di Facebook ya. Saya jualan online lewat, dulu marketplace belum seheboh sekarang, orang belum terbiasa dengan marketplace. Tapi saya sudah terbiasa dengan marketplace. Jadi belanja di marketplace, saya jual di Facebook gitu. Yeah. Itu berjalan hampir 1 tahun. Barangnya apa dulu yang dijual? Aksesoris. Hampir semua barang-barang kebutuhan rumah tangga sama aksesoris otomotif. Jadi saya masuk di komunitas-komunitas otomotif, saya jualan gitu. Orang kan belum terbiasa dengan toko hijau, toko oranye itu kan belum. Hanya orang-orang tertentu kan. Nah, kita itu 2015 ya? 2015. Terus itu cukup menghasilkan dong kalau dagang? Lumayan, dan membangun jaringan yang cukup baik untuk bicara Salatiga dan sekitarnya waktu itu. Terus mulai sepi karena orang udah terbiasa dengan marketplace. Nganggur lama, saya nganggur, bingung lah mau ngapain, kerja juga usia sudah
udah nggak masuk karena waktu itu usia udah 35, nyari kerja udah Oh iya, sulit mungkin kan, kita gitu. penasaran sih, Mas Wawono ini kelahiran tahun 81, 81, berarti tahun ini usia 42 ya berarti. 42 ya, tapi masih kelihatan muda loh. Bergaya muda karena lingkungannya muda-muda. Oh, jadi waktu tahun 2015 itu udah usia 35? 35 kan. 35 ya? 35-an. Oke, terus akhirnya bingung, ketemulah ini, Jack Boy. Iya, ketemu Jack Boy itu sebenarnya juga karena saya aktif di media sosial Facebook, Instagram belum seheboh sekarang ya. Ya. Waktu itu orang Salatiga masih umumnya pakai Facebook. Nah, saya masih dulu sering lihat orang bikin story atau cari makan. Wah, enak ini ada yang nganter makanan gitu ya. Oh. Atau kalau ada yang posting makanan terus ada yang komentar bisa diantar nggak? Pasti yang bikin nggak bisa, Ya. ketemu diambil di rumah atau apa. Jadi saya termikirnya kayaknya jadi peluang bisnis ini saya di tengah-tengah gitu. Iseng aja bikin. Saya kalau bicara ini ya masih iseng waktu itu, nggak berpikir bahwa ini jadi sebuah usaha ya. Tapi Jadi masih besar iseng, gitu ya? iseng aja. Bikin akun dulu lah, kita lihat responnya. Gitu. Tapi ada nggak sih contoh panutan atau bisnis serupa yang memang sudah ada saat itu? Di Salatiga waktu itu ada, tapi malah saya tahu setelah saya bikin. Oh, Jadi, tapi waktu itu nggak ada. Cuma saya bayangin aja dulu. Dulu jasa-jasa delivery itu dulu sebenarnya ada, cuman idenya masih macam-macam ya. ya. Cuman belum mengenal. Cuman memang di kota-kota besar waktu itu, kalau bisa sebut merek, Gojek Grab sudah mulai tumbuh. Ya. Cuman di Di Jakarta, sini, di sini kota-kota belum. besar ya, hanya denger-denger saja. Ya. Cuman konsep bisnisnya juga nggak kebayang waktu itu kayak apa gitu, kayak apa. Cuman saya waktu itu browsing aja. Oh, caranya seperti ini. Saya bisa nih kayaknya. Tak coba aja. Dari Dulu awal tren nama just Jack tip Boy? ya, kayak just tip. Oh, dulu just tip. Iya, trennya kayak just tip. Saya membayangin oh ya ini kayak just tip. Oh, Hanya itu aja sebenarnya. waktu itu. iya. Tapi nama langsung Jack Boy dari Iya, awal? nama waktu itu Jack Boy aja. Jack Boy aja. Jadi waktu itu Jack Boy tapi pakai XX waktu itu. Kalau sekarang kan pakai G ya. Jack Boy pakai X XX. JEX gitu. Oh, waktu itu. Jack Boy. Cuman ternyata di media sosial ditolak waktu itu. Untuk bikin nama akun itu kan kayak ditolak kan. Karena bisnis ya. Karena Pengennya- mungkin huruf X itu identik dengan sesuatu Oh, yang gitu. Jadi algoritmanya kebaca beda kan. ya. Iseng aja digonta-ganti. Ketemu huruf G yang bisa gitu. Oh iya G. Ya ketemu aja. Ya. Launching saya bikin bulan Juni, Ah, akan hadir ini nih. Walaupun saya bahasa akan hadir itu juga belum kebayang nanti akan seperti apa. teknisnya seperti apa ya? Belum. Cuma saya Itu lihat tahun berapa? 2016. 2016 itu berarti bisa dikatakan berdirinya Jack Boy. Iya, 2016. Itu sudah berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun bener ya? 7 tahun. 7 tahun. Terus waktu menjalani awal, jadi kan waktu itu mau launching, terus kemudian jalan pertama, itu langsung ada driver atau sendiri? Sendiri dulu. Sendiri ya? Jadi saya Juni bikin ide itu kita launching di media sosial, orang banyak yang follow, saya lihat Kok bagus gitu bagus ya? nih gitu. Nah, Akhirnya biar keren itu waktu itu grand opening 17 Agustus waktu itu gitu. Oh. Jadi hanya menunggu jeda waktu itu biar orang penasaran dulu waktu itu. Ya. Dan benar ternyata udah banyak yang nge-add di waktu itu masih SMS ya. WA belum begitu banyak tapi masih saya pakai WA dan SMS. Jadi terima ordernya pakai SMS dan WA. Wah, masuk nih. Ya. Ya. Saya langsung 17 Agustus order pertama. Sebenarnya ide bisnis ini sempat saya tawarkan ke teman juga. Jadi waktu itu ini kayaknya bagus nih nawarin teman. Yuk bikin ini. Cuman waktu itu teman nggak percaya. Waktu itu saya tawarkan ide modalnya 700.000 kita bagi berdua. Terus kamu 300 aku 400 itu. Tetap nggak mau ya karena waktu itu emang nggak punya uang sama sekali saya. Tapi modal itu untuk apa dulu? Saya waktu itu bukan bahasanya kerennya sekarang presentasi ya, tapi saya menceritakan ke teman kalau punya uang 700 ini 400 buat beli handphone. Oh. Handphonenya waktu itu Andromax gitu. Waktu Ya, itu kata Andromax Andromax kan mahal, harganya salah. 399 kan Ya. kita beli. 400.000 sisanya buat beli bikin stiker dan brosur waktu itu. Oh. Cuman temen enggak cocok kan, Nggak tertarik nggak lah ya. tertarik kan. Ya wis lah saya pakai HP saya sendiri. Zaman dulu belum ada WA bisnis. Masih cloning kan bahasanya WA HP 1 bisa punya 2 WA itu Oh, iya. pakai cloning. Ya udah saya cloning. Nomor 1 tetap pakai nomor saya pribadi, saya pakai yang 1 bikin buat akun pakai Andromax. Sekarang masih Andromax. Wih.
Terus berjalan berapa lama itu ditangani sendiri? Kan jadi driver juga. Melihat respon baik, saya coba bikin lowongan iklan, lowongan pekerjaan untuk jadi driver. Cuman nggak ada yang tertarik juga. Kenapa? Karena tentu kantor kita nggak ada orang siapa percaya saya. Jadi seperti ini juga siapa yang tertarik. Yeah. Waktu itu akhirnya saya nipu, dalam tanda kutip menipu. Saya nipu calon pelamarnya di Jackboy waktu itu. Saya punya kenalan di media sosial, dulu punya, kalau nggak salah saya masih ingat betul namanya Fame Cafe waktu itu di Pancasila, di tikungan yang di sekarang sampingnya Menanti. Itu dulu itu ada Fame Cafe. Nah, saya bilang ke ownernya, Mbak, boleh nggak saya nongkrong di sini? Saya pura-pura ini kantor saya. Iya, dengan catatan beli minum di sini ya. Yeah. Oke, gitu, saya beli. Nah, saya bikin lamaran, bukanya di situ. Saya beberapa minggu di situ. Saya cerita kalau ada yang ngelamar, saya cerita kita sedang cari kantor nih, tapi sementara kantornya di sini dulu. Padahal sebenarnya nggak cari kantor karena nggak ada duit sama sekali gitu. Cuman akhirnya kan tahu sendiri kan kalau pelamar kan begitu, nyari pekerjaan nggak bonafit kan pasti nggak mau. Tapi ini juga saya lakukan di tahun berapa ya, dulu bisnisnya itu masih mau buka tahu gayus, habis buka kafe dulu tutup, terus mau buka tahu gayus. Saya interview itu di perempatan lampu merah penjara itu apa namanya sekarang, dulu sih Warungku. Oh ya. Kebetulan saya kenal dengan ownernya, tapi nggak pakai bohong ini kantornya enggak, tapi interviewnya memang diundang ke sana. Setiap orang datang itu kita pesenin es teh dulu, biar kelihatan bonafit. Terus mereka nunggu, itu bener banyak, dan masuk aku dapat anak S2, lulusan S2 bergabung sama kita jualan tahu di gerobak, dan bisa dikatakan dia nggak malu, dan menurut saya sih bagus kerjanya. Jadi ya itu, memang casing itu perlu. Jadi artinya orang dari awal tuh harus percaya dulu, baru dia bisa bekerja baik nih, bahwa ini manajemennya baik. Ya mungkin di sisi di waktu dulu saya nggak punya nama, betul seperti Mas Aono, siapa yang percaya sama kita? Iya, nggak ada yang gitu. percaya. Tapi begitu kita buktikan dengan cara kerja kita yang profesional, akhirnya itu berjalan baik. Ya sampai akhirnya nggak perlu begitu lagi. Iya, karena udah ada bukti yang bisa pembuktian itu. Iya. Itu berjalan lama, saya di sana sekitar hampir 1 bulan, kurang dari 1 bulan, tapi saya sudah dalam tanda kutip diusir, harus pergi. Kenapa? Karena waktu itu kita drivernya udah ada 7 orang, agak mengganggu kan. Belinya hanya es teh 1, yang nongkrong 7 orang ya. Iya. Saya nggak enak sendiri, akhirnya kita pergi. Saya pergi agak lama nongkrong di salah satu minimarket di Salatiga. Kita kan biasanya depan minimarket ada kursi-kursi panjang itu kan, tempat duduk lah. Saya lama, hampir 3 bulan di kursi-kursi itu. Termasuk itu udah mulai rekrutmen admin, dan adminnya udah mau nongkrong di kursi tanpa kantor waktu itu. Karena teman udah mulai percaya karena timnya kan udah ada nih. Ya udah jadi driver, dan mereka walaupun awalnya kita dalam tanda kutip kita bohongin, ya kan dapat duit sudah dapat. Intinya mereka dapat income. Penghidupan lah. Akhirnya tapi sebenarnya yang pengen saya tanya itu tadi, kenapa kok si driver itu nggak di rumah aja, terus dipanggil ketika ada order? Ya waktu itu belum kepikiran seperti itu ya, tapi dengan dalam konteks waktu itu ya udah penting kita ketemu, ngomong, harus ada base camp, ayo siapa yang berangkat dulu, gitu. Nggak kepikiran dulu ada grup, ada pola. Artinya kita mau belajar otodidak pengalaman ya. Oh ternyata begini salah, cara ordernya segini salah, ada format ordernya kayak gini ya. Karena kita nggak ada guru yang harus belajar waktu itu. Jadi bener-bener nggak ada panutannya ya? Nggak ada. Kerja sama menentukan tarif ternyata kayak gini kok kemurahan ya, kita nggak dapat apa-apa, yaudah naik. Oh ternyata ini kemahalan ya kan. Tapi berapa sih tarif pertama kali Jackboy itu? 6.000. Oh 6.000 ya? 6.000. Jadi nggak murah-murah banget sebenarnya. Itu kan di tahun 2015? Iya. Dan 2016. Dan Jackboy itu setahu saya yang terkenal itu tarifnya 8.000. 8.000. Kan naik ke 10.000 sekarang. Itu baru aja kan ya? Baru aja. Iya. Jadi sebenarnya nggak banyak kenaikan harga ya? Enggak juga, enggak ada. Kenaikan pertama itu malah jadi 8.000 itu orang agak kerasa. Dari 6.000 ke 8.000 itu waktu itu cukup dulu kok naik gitu. Tapi waktu itu mikirnya memang lebih ke pendapatan teman-teman ya, biar teman-teman pendapatan maksimal. Oke, terus itu masih tahun 2016 ya? 2016. Nah, pertama kali masuk nih ke kantor ini, ini kan kalau kalian belum tahu ada di Pasar Andong ya? Pasar Andong, Jalan Usama lagi. Itu tahun berapa masuk sini? 2017. Jadi
Kita dari kafe itu kita pindah, diusir gitu, kita nongkrong lama di salah satu minimarket yang waktu itu kita juga pakai triki ya. Karena di kafe sering diusir, takutnya ini juga numpang di tempat orang juga diusir. Jadi setiap minggu kita karyawannya kita beliin donat, kita beliin martabak, biar kita nggak diusir dan nunut ngecas handphone di situ ya gitu. Itu lama, agak hampir 4 bulan, 3 bulan 4 bulanan di sana. Terus kita udah mulai dapat pendapatan nih. Terus kontrak di dekat sini ya ada pom. Oh berarti nggak langsung ke sini ya? Enggak, di pom bensin dulu. Ha-ha. Di pom bensin ada kios kecil ya, kita kontrak di situ 2 bulan. Diusir lagi. Loh, kok kan kontrak? Karena dianggap dari jumlah driver yang 17 sampai dari yang waktu itu dari 7 terus di minimarket itu kita udah sampai 17 driver. Kita harus cari ruko nih, tempat ini kantor nih, ya, dapat di situ. Terus ternyata cukup mengganggu kan, aktivitasnya agak lalu lalang kan, dianggap nggak rapi ya bagi usaha yang lain. Kita belum selesai 2 bulan, kita mau perpanjang udah nggak boleh, harus pergi. Nah, dapat di sini ya waktu itu pasalnya cukup mati dalam tanda kutip. Pasar ini nggak hidup sama sekali, jadi orang nggak ada yang tertarik ke sini kan. Kotor, kumuh. Nah, kita masuk 2017. Tapi ini tempat pertama? Tempat pertama. Ini tempat pertama. Terus kemudian barulah kita kenal Jack Boy itu, kalau nggak salah dulu di tahun berapa ya aku kenal Jack Boy itu, harusnya 2018-an. atau iya 2018 atau 2019. Itu kalau nggak salah inget viralnya itu sih, kalau yang saya tahu ya itu di Facebook. Jadi ada entah itu driver atau bukan ya, pokoknya udah mulai muncul foto-foto yang yaitu ojek online nganter makanan via WA. Nah di situ kelihatannya saat itu juga banyak, bukan nggak tahu dianggap kompetitor atau enggak, tapi layanan mereka tuh nggak ke makanan. Jadi itu saya pernah ketemu orang, dia di kampus itu jajanin temennya. Jadi layanannya itu dia untuk titip jajan, terus titip fotokopi. Nah itu kelihatannya mungkin berkembang dari si ojek online ini. Juga dulu di Salatiga tuh ada, kalau sempat denger, calling foodie. Dia khusus makanan, hanya menambah Rp1.000. Makan cepat. Makan cepat itu saya tahu. Oh ya, makan cepat. Tapi sebelumnya itu, dulu calling foodie hanya Rp1.000, tapi kelihatannya dia kerjasama dengan si penjual makanannya untuk dapat potongan harga. Wah itu dulu solusi banget. Jadi kita benar-benar saya buka toko di Anda Baru itu butuh makan, WA dia, makanan 10.000 cuma bayar 11.000. Gitu. Itu murah banget. Barulah mungkin berkembang ke ojek online ya. Tapi dari awal Jack Boy itu bukan ini dong, bukan makanan aja kan, malah ojek dong harusnya. Enggak, malah kalau di awal memang kita makanan. Dari awal makanan? Malah sebenarnya antar jemput orang itu dari awal sudah kita batasi. Kenapa? Waktu itu kita mikirnya udah nggak mau ngambil ranahnya teman-teman di angkot, tidak mau ngambil ranahnya ojek pengkolan gitu. Kita nggak mau mengganggu bisnis mereka gitu. Kita fokus di, walaupun perkembangannya adalah mereka ya akhirnya, wah Jack Boy itu karena ojek ya mungkin bisa antar jemput gitu. Ya udah antar jemput, walaupun tidak pernah kita rilis atau kita publis bahwa kita bisa antar jemput bla 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 bla. Ya sekarang ini ya pokoknya kita antar beli makan, belanja di pasar, belanja kebutuhan gitu. Kalau setahun terakhir ini coba lebih, kita coba luas lagi, bukan sekedar antar makanan, tapi Jack Boy itu sebuah solusi dari semua masalah yang kita hadapi sehari-hari. Iya. Saya jadi ingat dulu gini, ada satu yang viral itu, driver Jack Boy itu disuruh nangkep bunglon apa ya? Iya, tokek. Betul. Tokek. Itu sampai viral loh itu. Iya, dan itu sebentar, saya mau tanya dulu, itu direncanakan atau benar-benar asli dan kemudian media yang bikin itu naik? Nggak direncanakan. Oh, tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Jadi memang kok ada ya sering seperti itu, adegan-adegan seperti itu, dan ternyata teman-teman ada yang berani gitu. Ya udah, kita kayak ada kayak gini nih, mau nggak gitu. Iya. Ya Pak, saya bisa. Ya udah, diambil aja. Jadi awalnya itu bukan sebuah penawaran dari Jack Boy. Bukan. Untuk bisa nangkep tokek gitu bukan ya? Bukan. Termasuk layanan seperti kita dapat undangan pernikahan, kondangan lah biasanya. Nggak bisa berangkat. Yang makili anak-anak Jack Boy itu banyak semuanya. Di bulan-bulan seperti ini tuh banyak. Jadi mereka udah kasih kado, kasih amplop, kasih ongkir, kita suruh datang, ngisi nama mereka, kita makan, kita dibayar ya. Itu banyak kalau kayak gini. Iya, kalau itu malah saya baru tahu. Ya, banyak sekali. Termasuk ini dong,
bisa diajak jalan juga nggak? Tahu Iya. yang kayak gitu? Sering. Ada juga. Banyak Maksudnya biasanya. untuk nemenin datang ke kondangan. Oh gitu, iya ada. Ada. Oh, Ada. aduh. Ada. Mereka yang mungkin yang jomblo ya. Tapi sebentar, tarifnya sama atau beda? Nah itu yang jadi kadang dulu kita kan nggak pernah bisa menentukan tarif ya kayak gitu kayak Iya. gitu. Non bahasa kita akhirnya punya istilah non reguler. Non reguler itu ya kita sepakati di awal dulu. Ya 30 menit pertama 20.000 misalnya. Oh. Tapi next ya. Cuman mereka yang penting teman-teman nggak rugi. Kita berhitung kalau mengerjakan ini, kalau mengerjakan yang orderan lain juga dapat sekian. Yang penting tidak mengganggu dan ada kesepakatan di awal. Tapi itu menarik loh, soalnya jadi bisnis yang awalnya ojek, bahkan namanya kan Jackboy gitu ya. Jackboy. Terus kemudian ternyata bisa nangkep toke, bisa suruh datang kondangan, bahkan bisa suruh nemenin. Itu Angkat jemuran. apa? Angkat jemuran juga pernah? Wah kalau musim hujan itu orderan yang paling banyak tuh. Iya, saya malah nggak kepikiran loh. Lupa Kita kan di kantor nih, Iya, misalnya nih ada orang yang lagi di kantor, tiba-tiba cuaca hujan kan, dia inget jemurannya di rumah, kan harus dimasukkan di teras Iya. atau di belakang rumah atau di apa ya udah, mau gimana? Cik gue aja kan, Iya, iya. dia ngubungin Mas alamatku ini ada jemuran di depan rumah, masukkan di teras loh. Dia nggak pernah meninggalkan pekerjaan, Betul. bayar 10.000, persoalan dia Beres. beres. Tagline-nya apa sih Jackboy ini? Tagline sekarang yang kita semua bisa di Jackboy. Oke, semua bisa di Jackboy. Semua bisa di Jackboy. Itu Oke. kampanye yang kita lakukan di 1 tahun terakhir ini. Ya. Bahwa kami menjadi solusi dari setiap persoalan yang ada. Sip. Nah, ini kita akan masuk ke seberapa manis sih bisnis ini. Ya, tapi sebelum ke sana bisa diminum dulu. Oke. Ini ada pesan sponsor, jadi saya harus ada adegan minum kopinya. Ini adalah kopi miring. Kalau kalian orang Salatiga juga mungkin sudah tahu. Tapi saya rasa juga nggak perlu tahu juga, yang penting kalian harus cobain rasanya. Karena rasa akan berbicara semuanya. Jadi ini adalah sebuah kegundaan saya ketika minum kopi kekinian, tapi kok tidak puas. Jadi tidak puas yang saya maksud adalah satu, rasanya encer. Dua, itu rasa kopinya tidak strong. Dan akhirnya saya ciptakanlah si kopi miring. Gimana, cukup strong? Strong sekali. Iya, kalau kurang manis bisa diaduk, masih ada gulanya di bawah. Kita sekarang lanjut ke seberapa manis nih bisnis Jackboy. Nggak apa-apa ya, dibuka-buka ya. Nggak apa-apa. Karena santai aja. ada sebuah quote itu bilang bisnis bisa ditiru, tapi rezeki itu tidak, gitu ya. Jadi saya juga sering ditanya apa namanya strategi bisnis, bahkan saya tanpa ditanya pun kadang cerita apa yang kita lakukan. Menurut saya oke, mereka bisa tiru, tapi rezeki itu tidak bisa dikopi, gitu ya. Coba mungkin dari Mas Ahono, inget nggak masa dimana itu adalah masa emas? Masa emasnya Jackboy itu di Ya. pandemi. Woi, baru 3 tahun lalu ya berarti ya? Pandemi. 2020 ya? Oke, Jadi, bisa ceritain? Pandemi itu bagi sebagian orang bisnisnya banyak yang terganggu, banyak apa, tapi bagi Jackboy waktu itu berkah tersendiri karena kenaikan transaksi Jackboy naik 50% lebih waktu itu. Naik 50%. Iya, cepat sekali growth-nya waktu itu. Bukan berarti terus sekarang turun enggak ya, tapi itu kelihatan sekali bahwa di era pandemi memang gaya pola hidup seseorang memang tiba-tiba jadi berubah. Iya. Dan hal-hal kecil yang dulu orang menggunakan jasa layanan itu hanya untuk beli makan, nah jadi berubah semua karena akhirnya orang belanja di pasar juga harus butuh jasa seperti tadi ya, ketika kerja ya harus ngurusin orang lain. Akhirnya kemudian itu yang akhirnya membuat orang pakai Jackboy. Pandemi yang memang awal kami kelihatan sekali untuk growth-nya sekali. Dan itu bertumbuh terus dong ya? Alhamdulillah bertumbuh terus Cuma sampai setahun sekarang. 2020 aja kan enggak ya? Nggak Setahu ada. saya kan itu semua bisnis Iya. online itu naik. Nah, Boleh bocorin sedikit? Jadi transaksinya itu ada dong hitungannya? ada. Jadi sehari itu bisa berapa transaksi sih di masa emas? Kalau bicara average, waktu di masa itu 1.000 transaksi per hari lebih. 1000 transaksi per hari? Iya. Gila. Dan itu bertahan 3 tahun? Sampai sekarang mas. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke, terus kalau kita ambil termurahnya aja sekarang 10.000, kalian bisa hitung. Terus artinya kan ada berapa banyak driver? Saat itu kan bertumbuh banget nih. Sekarang kalau di total hampir 240-an driver. 240 driver. Iya. Dengan Kota Salatiga sekecil ini ya. Kota Salatiga sekecil ini. 240. Kita belum masuk ke manajemennya nih. Saya Iya. masih mau ulik dulu di
Omsetnya dulu tolong hitungin jadi berapa nih kalau 1.000 transaksi? Nggak usah dihitung. 10 juta per hari ya. Iya. Terus kalau kalian kalikan 30 berarti 300 juta per bulan. Dan kita tinggal cari aja tuh marginnya berapa, bagi hasil ke drivernya berapa gitu kan ya. Iya. Itu masih termurahnya loh. Ya kan ya, belum ada yang tadi non regulernya. Iya, tarif di luar Salatiga. Suruh nangkep toke, suruh nemenin ini. Berarti kayak mendadak dong ya. Enggak juga. Orang itu punya pendapatan lebih, ya pasti beban tanggung jawabnya juga makin lebih. Oke. Aku jadi akhirnya bukan menggurui atau apa, tapi pengalaman saya ternyata uang itu makin dikejar makin lari ya. Nah, kita masuk ke materi khususnya nih. Uang makin dikejar makin lari. Iya. Coba ceritain jadi gimana untuk kita mendapatkan uang banyak tuh gimana aja? Ya mengalir aja, artinya gini. Pendapatan saya pertama di Jackboy, saya masih ingat betul. Seminggu pertama pendapatan Jackboy saya dapat uang 71.600 Per hari? Sehari? seminggu. Hah, seminggu? Seminggu. Oke. Pendapatan pertama kali di Jackboy. Iya. 71.000 saya Iya. masih ingat. Itu fee yang saya dapat sebagai, bahasa kerennya sekarang founder, owner dan sebagainya. Kalau kalian mau denger ceritanya, Bahasa keren. 71.600 71.600 itu korek. Saya masih ingat betul, dikantongin plastik sama teman-teman driver itu. Ini Pak, itu ditaruh di meja. Dan saya nggak ngitung. jadi setoran mereka tuh per minggu ya? Iya, per minggu. Oh, oke. Ini masih saya ingat tuh. Ya saya kantongin ini aja. Waktu itu cukup. Dengan sekarang kalau dihitung seperti itu ya biasa aja gitu, nggak ada itu kami jadi luar biasa kaya. Tapi lebih soal bisnis itu kalau saya lihat akhirnya soal kebermanfaatan, bahwa apa yang kita lakukan itu ketika ini bukan sok idealis ya, tapi realita yang kami rasakan ketika apa yang kita lakukan itu bermanfaat buat orang lain, maka sebenarnya yaitu kekayaan yang dia akan datang dengan sendiri. Tapi kok ada tuh orang yang cerita udah kerja keras, mungkin ini bicara kebermanfaatan ya, dia sudah kerja keras, dia sudah bahkan berkorban untuk keluarganya, nggak ketemu lah untuk bekerja, atau itu yang dinamakan ngejar uang? Iya. Kalau saya begitu akhirnya. Jadi kadang ya nggak tahu ya. Nanti kalau saya bilang gitu karena kan Jackboy sudah berhasil kan, akhirnya nanti ada orang yang akan bicara seperti itu juga. Tapi realitanya mau dikejar apapun itu, kalau proses yang kita jalanin ini nggak benar juga nggak akan. Hanya akan dapat capeknya sebenarnya. Hanya akan dapat capeknya. Jadi walaupun tidak ada istilah keberuntungan itu juga nggak ada. Karena keberuntungan itu muncul ketika kebiasaan-kebiasaan baik itu kita lakukan, maka akan muncul. Keberuntungan itu kan bisa dianalisa sebenarnya. Oh iya? Iya, keberuntungan itu bisa dianalisa. Kalau kita melakukan ini. Kalau dalam bisnis itu istilahnya, kalau saya istilahnya momentum. Kalau kita dapat momentumnya tepat, bisa kita dapat. Iya, tepat dan kita siap ya kita dapat. Nggak ada istilah keberuntungan kalau di dunia bisnis sebenarnya. Tapi ya, alhamdulillah baik sampai sekarang. Dan mungkin ini karena doa 240 driver yang itu yang nggak bisa. Kalau doa saya kan nggak belum tentu diijabahi. Tapi kalau doa 240 driver itu semua tiap hari doanya sama. Ya Allah, mudahkanlah rezeki saya, lancarkan pekerjaan saya, dan sama kan? Dan pekerjaan rezeki mereka di Jackboy ya udah. Kita kan ngikut aja sebenarnya, ngikut jalannya teman-teman ini. Nah itukah yang tak maksud bahwa kalau kita bermanfaat buat orang banyak, kita sebenarnya secara tidak langsung akan menikmati hasil dan proses. Terus mungkin tadi ya kuncinya itu harus bener yang kita lakuin ya. Karena kan cobaannya pasti gede. Banyak orang yang menaruh harapan hidupnya di Jackboy. Nah betul. Kalau ditipu kan bisa aja ya. Bisa. Maksudnya kita mainkan gimana atau kita merugikan lah. Nah itu yang harus dijaga mungkin. Oke. Terus sekarang kita bicara kompetitor nih. Terasa nggak sih? Nggak mungkin nggak dong ya. Walaupun mereka tidak pakai WA. Pasti terasa dong? Enggak. Wow. Jadi artinya tadi dikatakan masa-masa 1000 udah bertahan sampai sekarang. Kompetitor yang gede-gede itu nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Wow. Karena kalau mereka saya anggap kompetitor, tentu pasarnya berbeda. Segmen yang kita garap berbeda.
Dan kalau kita fokus di kompetitor itu ya nanti kita malah nggak bisa istilahnya gini. Kalau saya kuenya segini nih, ya udahlah yang separuh dimakan mereka gitu. Kita makan yang kecil-kecil aja, yang remuk-remukannya gitu. Kalau saya bilang ke teman-teman atau ke siapa ya, yang kecil-kecil aja yang orang nggak akan lihat. Kita nggak makan yang kuenya yang enak gede ini, tapi kita yang rontokan kecil-kecil aja. Yang orang udah mengabaikan ini sebenarnya. Tapi sebenarnya rontokan ini kalau dikumpulin, ya jadi gede. Oke. Jadi yang pertama tuh tidak terpengaruh terhadap kompetitor yang besar-besar itu. Ada nggak yang terus akhirnya pakai sistem WA? Banyak. Punya data dong? Punya. Kota Salatiga aja? Bahkan terakhir kan salah satu ojol yang cukup viral di Indonesia sekarang, di Salatiga dia pakai WA sekarang. Oh, iya? Yang kuning-kuning itu, yang harganya murah, padahal murah. Yang murah banget. Iya, dia kan sebenarnya tahu kan kompetitor mereka itu yang hijau-hijau misalnya. Betul. Tapi ketika di Salatiga, justru mereka mengubah polanya kan. Artinya dia tahu bahwa pasar yang ada di Salatiga udah terbentuk. Ya, seperti ini. Oke. Sebentar, tadi ada berapa kompetitor sih yang menggunakan sistem WA di Salatiga? Di Salatiga banyak. Pernah hitung nggak? Pernah hitung. Dengan jumlah kalau tahun lalu 2022 itu ada 38 ojol lokal versi kayak mirip-mirip Jackboy yang bikin di Salatiga. Rata-rata mereka adalah alumni Jackboy juga. Mereka yang dulu jadi driver keluar bikin karena penasaran gitu. Tapi ya kalau tak lihat dari sekitar 2 minggu yang lalu, kebetulan saya ngumpulin data 2 minggu yang lalu, dari 30 lebih yang itu yang bertahan dan cukup eksis, nggak lebih dari 5. Wih. Artinya emang nggak mudah ternyata. Iya, betul. Casingnya aja enak itu. Mungkin ya, mungkin secara luar itu terlihat sistemnya sederhana, tapi untuk masuk dan menjalani pasar tersebut ternyata nggak gampang ya. Di balik kesederhanaan itu ternyata banyak kesulitan sebenarnya. Oh, bisa cerita ininya mungkin tadi udah masa emasnya, boleh cerita apa masa-masa sulitnya kalau di Jackboy itu apa? Masa-masa sulit tentu ketika secara umum pertumbuhan ekonomi rendah, itu pasti berpengaruh di hampir semua sektor bisnis. Kayak misalnya bulan-bulan ini misalnya gitu. Ini lagi kami lagi nggak naik-naik ya, karena orang fokus sekolah ya. Sedangkan ekonomi juga nggak begitu baik-baik saja, harga-harga nggak stabil dan sebagainya. Itu tentu ngaruh di semua sektor bisnis. Dan ketika semua sektor bisnis terganggu, Jackboy juga ikut terganggu karena perputaran uang kan nggak baik-baik ya. Iya. Jadi yang nggak, orang yang biasanya suka jajan di luar pakai Jackboy seminggu 2-3 kali, akhirnya hanya sekali. Ya, pengaruhnya di situ. Walaupun tidak turun ya, tapi untuk naik sulit. Ada nggak sih masa dimana udahan gitu? Di Jackboy? Ya. Atau secara pribadi? Jackboy? Enggak. Belum ada. Nggak ada? Jadi saya masih, alhamdulillah masih gini terus. Bisnis ini mulus berarti? Masih mulus. Masih alhamdulillah mulus. Masa-masa kesulitan ojol lokal itu ketika kita bersinggungan dengan ojek pengkolan. Ketika dulu angkot kita di demo ya, kita tahu ya. Waktu ijo-ijo masuk pertama kali di Salatiga kan ada demo besar-besaran. Kalau itu ingat, sampai disuruh tutup kan yang di dekat. Iya, semua kan hampir seperti itu. Itu dianggap masa-masa sulit bagi ojol untuk bergerak. Tapi waktu itu malah justru jadi sebuah sisi positif bagi kami. Karena kan ketika makin kontroversi, orang makin tahu apa yang seharusnya dia nggak tahu, jadi tahu kan, jadi naik ya? Jadi naik. Sama halnya ketika yang nasional muncul masuk di Salatiga juga sebenarnya sempat bikin nggak bisa tidur 2 hari. Wah, ini bisnis baru 1 tahun, yang besar datang gitu kan ya, kita agak kaget juga kan. Tapi akhirnya ya kita ubah strategi, kita tahu kita punya market sendiri ya. Alhamdulillah, bukan berarti sombong atau apa, tapi sampai hari ini kita nggak pernah mengalami fase yang itu banget ya, apa namanya? Ya paling paling wajar grafik tiap per triwulan tuh ada yang fase turun. Apalagi kalau bicara semester ya ada yang turun, tapi nanti akan gini lagi stabil. Saya mau ulik sedikit tentang marketingnya nih. Gimana cara Jackboy untuk mempertahankan brandnya itu tetap ada di hati masyarakat Salatiga?
Sebenarnya bicara orang mengenal Jackboy di Salatiga itu juga belum maksimal. Oh ya? Belum maksimal. Saya masih melihat Masih ada yang nggak tahu Jackboy? masih ada yang nggak tahu. Masih kegagalan. Saya masih bicara gagal. Saya masih melihat 3 dari 10 orang yang di Salatiga orang nggak tahu Jackboy. Ya, tapi ini gila loh. 3 dari 10 orang loh dibilang. Jadi kalau saya ketemu, kita lakukan survei kecil gitu ya, ketemu 10 orang yang nggak kita kenal, tanya tahu Jackboy? Ada yang tahu, ada yang nggak. Jadi 3 dari 10 orang itu nggak tahu Jackboy. Ya tapi itu gila loh, artinya dia sudah menguasai 70% pasar loh. Yang tahu ya, Iya, tahu itu kan belum tentu betul, ya. betul. Iya. Tapi brand itu menurut saya adalah nilai termahal loh ya. Jadi kan ini nanti kita cerita ke sisi investornya nih. Soalnya menurut saya brand itu adalah sesuatu yang paling mahal. Kenapa? Dia harus dihidupi, dia harus dijaga, harus disuntik dana. Dan kalau kita lupa branding, makanya tadi saya pengennya sebenarnya mengarah ke branding ya. Kita lupa branding, brand kita tuh bisa tenggelam. Ya kan brand-brand besar aja masih menghabiskan banyak biaya tuh supaya dia diingat. Nah sebenarnya saya mau mengarah bagaimana sih cara Jackboy itu supaya bertahan gitu. Tetap ada di hati masyarakat Salatiga. Bukan di hati lah, diingetan lah. Jackboy itu terkenal di pandemi, kembali lagi ke masa pandemi. Mungkin satu-satunya ojol yang waktu itu bergerak dengan kegiatan sosial yang cukup masif waktu itu. Okay. Jadi kami punya namanya Jackboy Berbagi yang sampai dari awal berdiri Jackboy sampai sekarang masih ada gerakan, entah hanya sekedar Jumat Berkah. Yeah. Sebulan sekali kita punya program beli bagi itu orang UMKM pinggir jalan sepi nggak laku kita borong, nanti kita bagikan yang setelah tanpa mengganggu, tanpa merasa mereka itu dibantu ya. Karena kan kita beli kan ya, beli bagi terus kalau tahunan ya kita bagi dalam tanda kutip THR bagi sopir angkot, becak, dokar, pedagang kecil yang mereka nggak dapat THR dari kayak pegawai-pegawai yang pada umumnya kalau Lebaran pasti dapat THR dari atasan atau tempat kerjanya. Mereka kan nggak dapat. Nah, kita bagi itu. Artinya gerakan-gerakan sosial itu yang akhirnya kadang mungkin secara tidak langsung mengingatkan masyarakat Salatiga tentang Jackboy yang dilakukan itu. Tapi kira-kira itu dilakukan kompetitor yang sejenis nggak sih? Mungkin ada, tapi tidak masif dan konsisten mungkin. Konsistennya nggak ada. Kalau kami kan memang ada program resmi. Oke. Sekarang kita masuk sedikit ke manajemen nih. Ribet nggak sih? Ribet pasti karena Jackboy bukan sebuah perusahaan besar, bukan perusahaan yang dibangun dari punya kapital besar dulu, kita bikin perusahaan, ini tim keuangan, ini jadi AR, ini jadi admin, ini jadi supervisor, ini jadi manajer, enggak gitu. Tapi Jackboy dari saya pribadi dulu sendiri jadi driver, ternyata ada kebutuhan staff admin, kebutuhan ini, dan hampir rata-rata teman-teman itu berawal dari driver, yang kita tarik dari driver dulu. Kaderisasi kalau bahasa kerennya di organisasi begitu. Nah, kapasitas kemampuan mereka juga mungkin bisa jadi terbatas, tapi mereka harus naik kelas kan. Kalau kami mau dorong teman-teman untuk ayo maju bareng gitu, maju dan tumbuh bersama dengan Jackboy-nya. Itu akhirnya kadang ada kendala-kendala beda dengan yang kita hire orang yang memang sudah punya kemampuan, kapasitas gitu, tapi resikonya kita harus ngeluarin biaya lebih. Iya. Ada berapa orang yang pegang manajemennya? Kalau pegang manajemen hanya 2 orang, secara langsung hanya 2 orang. Ya saya dan ada 1 orang lagi yang ngurusin di manajemen. Driver dengan 230 driver, hanya 2 orang manajemen. Iya. Yang lain kan hanya staff ya. Iya. Staff itu betul ya, staff jadi admin, dia ngurusin order masuk. Jadi manajemennya benar-benar cuma 2 orang. 2 orang. Wow. Itu kelemahan kita dan kelebihan ya. Iya, kalau kita dalam sisi bisnis bilang itu pasti akan bilang itu kelemahan. Tapi ya di balik kelemahan itu ternyata bisa menghasilkan sekian besar omset. Kalau saya itu bilang ini sebuah kesaktian gitu. Jadi siapakah Mas Honda sebenarnya dan 1 orang lagi nih
Tapi itu bener accounting terpegang, HR terpegang, operasional beres, SDM beres. Alhamdulillah beres ala kadarnya kami dan alhamdulillah beres. Beres ya? Gila. Alhamdulillah beres. Sehari kerja berapa jam? Saya banyak tidurnya. Masa sih? Pengusaha itu nanti kerja 24 jam sebenarnya. Walaupun Oh. mungkin santai di rumah, kita ngobrol kayak gini pun sebenarnya otaknya kemana-mana ya. Betul. Nggak Ya, bisa ya. tenang. Oh ternyata saya punya ide apa ini ada. Oh harus seperti ini nih. Seperti ini ya. Nggak. Kalau bicara kerja berapa jam, ada momen yang kadang kita hanya tiduran. Tapi sebenarnya tidurnya itu ya otaknya kemana-mana. Oke. Tapi ini beneran loh ya di ruang, ini kan kantor nih. Iya, Ruangnya kan hanya admin 3 tadi. kali 3 ini. Ya, oke. Nggak ada komputer loh. Serius? Serius ini nggak ada komputer? Nggak ada. Maksudnya data itu ada di mana? Di sebelah ini ada kantor di sebelah ini. ternyata Tapi sebelah. data itu ada di teman-teman ada laptop yang mereka pegang. Oh. Ada yang data. Mas, ini bisnis apa sih? Maksudnya bisnis sebesar ini di kantornya tidak... Nggak ada yang percaya. Iya, maksudnya Ini aja udah termasuk rapi ini karena tuntutan banyak yang berkunjung akhirnya kita paksa untuk rapi. Tapi kita lihat sebentar, ini ada foto-foto ya. Ini dari kegiatan, tuh dulu 3 tahun anniversary-nya. Iya, kita waktu ini 6 tahun terakhir. Itu 4 tahun, ini 3 tahun. Ini acara tahunan atau apa? Acara tahunan. Tahunan ya? Kita tahunan ada gathering bareng-bareng lah. Oke, ini mereka semua ditraktir? Iya, traktir. Tapi ini kalau dihitung bener ada 200 orang? Ada. Ada ya? Ada. Ini 200 lebih nih. Wih. Kalau ini belum, ini Belum ya? 180-an ini. Kalau ini udah 200 lebih nih. Wih. Dan itu kan pasti juga nggak semua hadir ya? Kan nggak mungkin... Semua hadir. Semua hadir? Kami ada next tanggal 26 Agustus. Ya, Tahun terima ini kasih. 26 Agustus. 3 bulan sebelum acara kita udah share. Teman-teman harus sudah mengosongkan jadwal tanggal 26 Agustus itu untuk hadir di itu. Oke, boleh nggak nih kita datang di ke acara ini? Boleh. Jadi menarik loh, 200 orang dikumpulkan di satu tempat, gathering gitu ya. Jadi apa isi dari gathering itu? Biasanya hanya saling mengenal satu sama lain sama driver biar kita tahu karena selamanya terpencar di jalan-jalan yang jarang ketemu. Saya juga akhirnya jarang ketemu dengan teman-teman. Serta review setahun terakhir. Oh, itu dibacain ya? Ya, ada masalah apa kita perbaikan sambil ya kita bersantai sejenak, game dan sebagainya. Tapi sebenarnya para driver itu tahu nggak sih omsetnya Jackboy? Kira-kira? Kan mereka pribadi, kan mereka Ada yang tahu, ada yang enggak ya? Oh, ada yang enggak ya? Ada yang kepo mungkin. Iya. Wah, mungkin dikira teman-teman kalau manggil saya kan Pak E ya. Wah, Pak E sugih ini kayaknya ya, tapi sebenarnya ya enggak juga. Tapi ya harusnya kalau hitungannya kaya sih. Enggak. Mau yang dibagi itu berapa persen pun dengan omset sekian itu susah nggak kaya. Dengan 2 staff loh. Enggak, staffnya banyak. Kalau tim manajemennya saya dan ada 1 staff, tapi Kalau adminnya aja berapa? adminnya ada 6. Oh, adminnya 6. Pikir saya cuma 2 ini tadi, enggak ya? Artinya 6. Ini nanti bergeser ganti staff terus. Tim keuangannya ada 2. Oke. Ada 1 tim promo. Oh, ada tim marketing, promonya. ya. Tentu. Soalnya nggak kelihatan sih. Ya karena nggak ada kantor jadi bekerjanya mereka lebih banyak. Bebas ya. Oke. Dan terakhir nih ya, puncaknya menurut saya adalah dari sebuah bisnis itu adalah ketika kita dipercaya, terus kemudian ada orang yang berani invest. Nah, bisa ceritain sedikit? Nggak, sampai sekarang nggak ada yang berani invest juga sebenarnya. Tapi banyak yang tertarik untuk di Jackboy sudah banyak sekali. Beberapa yang investasi. Cuman kami masih berpikir apakah kami bisa menjalankan uang yang diberikan orang dengan baik itu. Takutnya ekspektasi mereka terlalu tinggi, 1. Kedua, akhirnya kami lebih mengukur diri sendiri. Kalau tadi, oh gila, hanya 2 orang tim manajemen. Iya. Bayangkan kalau kami tiba-tiba dapat investasi yang nilainya miliaran dan kami nggak mampu mengelolanya, tentu akan jadi persoalan tersendiri bagi kami dan bagi investor. Maka lebih akhirnya di tahun ini kami fokus memperbaiki SDM dulu, pondasinya dikuatin dulu, nanti baru investor mau masuk. Oke, sebentar. Silakan. Ini jadi berita-berita yang beredar itu Berita yang mana ini? boleh sebut nggak sih? Boleh. Boleh kan ya? BNI itu? Ya, BNI sebenarnya banyak support ke kami. BNI beberapa lembaga BUMN banyak yang support ke kami, tapi bisa dibilang bahwa ketika bicara
finansial dalam bentuk besar, tentu kami masih menahan kerannya gitu. Wih, keren sekali. Kerannya Pertamina banyak bantu kami secara sistem. Betul ya, karena kan ojek online kan beli bensin ya. Iya. Betul. Secara sistem laporan keuangan kami disupport, berbulan-bulan kami keren. dimentoring. Dapat bantuan peralatan juga kami dapat bantuan. Dan kami request apa juga kadang mereka kasih. BNI juga beberapa kali kami request apa juga kami dikasih, tapi tidak dalam bentuk fresh money yang besar yang itu, tapi investasi yang diberikan BNI dan Pertamina ataupun lembaga-lembaga yang lain ke kami itu lebih banyak membangun SDM kami. Jadi kami menyiapkan pondasi dulu, kekuatan dulu. Nanti kalau pondasinya udah kuat, kita mau terima berapapun kayaknya sudah siap. Jadi mereka itu belum bisa dikatakan investor ya? Belum. Jadi hanya support ya? Support. Yang pengen berinvestasi di sini itu banyak. Banyak pasti. Banyak. Kami takut kami nggak siap. Iya. Karena sekali lagi bukan ini soal uang. Ya kalau bicara uang sebenarnya siapa sih yang nggak mau ya? Kita dapat uang segitu kita bisa bakar duit kemana-mana untuk itu. Tapi ketika nanti hasilnya tidak maksimal ya malah justru jadi masalah buat kita dan juga buat investor dan masa depan Jackboy. Jadi saya lebih senang Jackboy itu tumbuh secara organik. Nah, gitu. Tapi organik kayak Jackboy ini organik yang dipupuk pakai apa ya kan? Kita ngerti dia tumbuhnya itu organik. Menurut saya eksponensial dengan effort yang kita nggak melihat ini sebuah perusahaan besar tadinya, tapi bisa menghasilkan omset sekian besar. Iya, kami UMKM, kami hanya ya orang pada nggak percaya kalau kami hanya di ruangan 3 kali 3. Banyak yang ketika datang ke sini yakin ini mas di media sosial hanya pencitraan berarti. Iya mungkin pencitraan, tapi mungkin obrolan kita sudah cukup padat ya, cukup panjang juga. Mungkin terakhir nih saya mau tanya ke Mas Sahono yang mungkin bisa jadi pelajaran teman-teman pelaku bisnis atau yang baru sedang cari mau bisnis apa sih menurut Mas Sahono yang membuat seseorang itu bisa sukses di bisnis itu apa? Menikmati apa yang kita lakukan. Jadi ada yang bilang kalau mau mulai bisnis dari hobinya dulu, jadikan duit. Ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau saya lebih menikmati apa yang kita lakukan ini, dikerjakan dengan enjoy, dengan penuh cinta. Maka dan kembali lagi bahwa apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat orang sekitar dan orang-orang. Kalau bermanfaat buat orang sekitar pasti bermanfaat juga buat kita dan itu pasti hasilnya akan mengikuti kita. Oke, kita sudah dapat banyak pelajaran. Jadi ternyata untuk sukses dalam bisnis menurut Mas Sahono adalah nikmati apa yang kalian lakukan, jalani dengan cinta dan bermanfaatlah. Gitu ya? Iya. Terima kasih Mas. Ya. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu.